Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Maliki Sensei di tanah air. Berjumpa kembali dengan video tutorial. Pada video kali ini saya akan berbagi cara membuat RPP yang akan diunggah pada aplikasi PMM sesuai dengan pelaksanaan observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Bagaimana caranya? Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Yang pertama, kita harus membuat RPP terlebih dahulu. Biasa terdiri dari nama sekolah, kemudian mata pelajaran, materi, kelas, tahun pelajaran, dan alokasi waktu. Kemudian juga terdapat tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar. Di sini tujuan pembelajarannya adalah setelah berdiskusi bersama terkait teks persuasi, peserta didik diharapkan mampu menyatakan maksud atau tujuan penulisan teks persuasi yang dibaca atau teks berkaitan dengan kesehatan, teknologi, atau fenomena sosial secara kritis. Kemudian yang kedua, membuat garis besar ciri umum dan kebahasan teks persuasi, mengajak untuk sependapat, kalimat fakta atau opini, ajakan, imbauan, larangan, kata kerja imperatif, dan mental yang dibaca atau dilihat dengan penuh percaya diri. Kemudian yang ketiga, merinci struktur pembangun teks persuasi yang dibaca atau dilihat dengan penuh tanggung jawab. Yang berikutnya, menyusun variasi kalimat dalam teks persuasi berupa kalimat ajakan, saran, arahan, imbauan, pertimbangan atau larangan. Dan yang kelima, melengkapi teks persuasi yang rumpang menjadi utuh dan padu. KD 3-nya 3.4 melah struktur dan kebahasan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. KD 4.4 menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Itu tujuan pembelajaran dan kompetensi dasarnya, yaitu KD 3.4 dan 4.4. Kemudian topik pembelajarannya adalah tentang fenomena sosial. Sumbernya yaitu buku paket Bahasa Indonesia kelas 8, modul pembelajaran, surat kabar, dan sumber lain yang relevan. Media pembelajarannya berupa gawai, PTT, teks, dan video tentang teks persuasi. Nah, kegiatan pembelajaran. Nah, pada bagian pendahuluan ini, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Ini kita peroleh dari aplikasi platform Merdeka Mengajar. Kita cek di sini, kita cek rubrik observasi, maka disinilah yang harus kita masukkan seperti yang saya sampaikan dalam video sebelumnya, bahwa fokus perilaku yang diobservasi diantaranya adalah: 1. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kemudian perilaku yang dianjurkan, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Guru bersifat adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Nah, dari sini ini kita kopikan kepada RPP yang kita buat. Nah, di sini terdiri dari bagian-bagiannya ada 3. Yang pertama ada 3, yang kedua ada 3, dan yang ketiga juga ada 3. Nah, ini semuanya ini artinya ada 9. Ini yang harus kita kopikan ke RPP yang kita buat. Nah, ini sudah saya kopikan dari sini ke RPP yang saya buat. Yang pertama, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Kita lihat di RPP saya. Nah, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Nah, ini sudah saya kopikan ke sini. Semuanya ada 9. Dimana ini semua wajib kita munculkan dalam RPP, baik itu di pendahuluan ataupun di penutup. Terserah mau di pendahuluan atau di penutup. Itu gimana baiknya saja, kita maunya di pendahuluan apa di penutup. Kemudian baru setelah itu kita
Masuk ke bagian inti, ada pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Baru setelah itu ke penilaian. Penilaian ini bisa berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikapnya dilakukan melalui pengamatan tentang kerjasama peserta didik di dalam berkelompok, kemudian tanggung jawab, pengumpulan hasil kerja kelompok, penilaian diri, dan rekan sejawat. Kemudian untuk pengetahuan berupa rubrik proses memahami ciri kebahasan teks persuasi. Keterampilannya berupa rubrik penilaian kreativitas siswa dalam membuat media presentasi. Kemudian setelah ini selesai, nah kita akan membuat jadwal di sini. Saya mengerti. Kemudian di sini kita lanjutkan isi dokumen. Nah, perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas, yaitu guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Upaya mempelajari refleksi dinamika kelas di PMM. Kemudian jadwalnya adalah tanggal 7 ya. Saya ini dijadwalkan tanggal 7 bulan Maret. Kemudian jenjangnya SMP, kelasnya kelas 8, mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini kemudian untuk jamnya adalah jam ke-4 sampai ke-6. Nah, setelah itu baru kita unggah dokumennya RPP yang kita buat tadi. Kita simpannya di mana? Boleh kita nanti masukkan di PMM juga. Ini RPP yang saya buat tadi, kemudian saya upload. Bisa kita cek dulu. Nah, ini sudah masuk RPP-nya. Baru setelah itu kita klik kumpulkan ya. Baik, demikian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.